Ya, kembali lagi di Waisha pemirsa, kita masih membahas mengenai mitos dan fakta seputar kehamilan. Nah, ini tadi tadi sebelum iklan, kita sudah melihat salah satu mitos atau fakta yang mengatakan katanya minum es itu dapat membuat janin jadi besar. Ini mitos atau fakta, dokter? Ini mitos. Ini mitos, tidak benar ya? Tidak benar. Jadi apa yang bisa membuat janin menjadi besar, dok? Ya, banyak asupan kalori yang berlebihan, ya, atau secara genetik, ya. Diabetes, kalau punya diabetes juga ya, dok? Bisa juga seperti itu. Tapi minum es itu berpengaruh nggak sih, dok, dengan kehamilan? Ya tidak. Tapi kalau artinya gini, untuk orang hamil maupun tidak hamil pengaruhnya hampir sama aja. Misalnya kalau dia lagi pilek atau lagi batu tenggorokan ini, ya mungkin dihindarin. Oke, berarti artinya kalau dalam keadaan normal tidak apa-apa ya. Oke, dokter, tadi saya sempat melihat Twitter juga. Ini ada pertanyaan yang cukup unik pemirsa. Jadi katanya kalau lagi hamil suami tidak boleh membunuh binatang, misalnya ular saat istrinya hamil. Gimana dok? Mungkin jadi gini, saya menjawab bahwa itu mitos. Ya. Iya, itu sudah masih mitos ya. Jika suatu saat nanti kita ke kebun, ya, lagi jalan-jalan sama istri, lagi di kebun, terus tiba-tiba ada ular yang lewat dan itu mengancam istri kita, masa kita mau bunuh ntar anak kita kualat atau gimana? Saya pikir enggak ya. Tidak ada masalah ya, dokter ya. Itu hanya ini ya, pertanyaan dari pemirsa. Oke, jadi kita akan tersambung. Ini sudah ada pemirsa, sudah ada Ika dari Bekasi. Silakan Bu Ika, pertanyaannya. Iya, selamat siang dokter. Selamat siang. Saya mau nanya dok, tadi kan katanya kalau saya juga sering dengar kalau WSG itu katanya berbahaya ya dok ya. Jadi saya rada-rada takut untuk WSG gitu. Sedangkan saya pengen tahu ya dok, kalau usia kandungan udah 4 bulan 5 hari itu sebenarnya udah bisa bergerak belum ya dok? Terus ibunya sendiri bisa ngerasain banget nggak pergerakan bayinya itu gimana? Bu Ika, tadi pernyataan tentang USG berbahaya atau tidak sudah dijawab oleh dokter bahwa itu tidak berbahaya, itu hanya mitos. Iya. Jadi Bu Ika bisa melakukan USG begitu ya, dokter ya, untuk mengetahui usia. Jadi jangan terlalu khawatir dengan USG, ya, silahkan aja melakukan USG karena banyak sekali untuk mencegah komplikasi dini yang bisa kita dapatkan dari USG tersebut. Oke. Iya, tadi Bu Ika bertanya bahwa janinnya berusia 4 bulan lebih, itu apakah sudah bisa terlihat pergerakannya seperti apa, begitu dok? Bisa dilihat, sebenarnya bisa melalui USG, tapi bisa juga dengan adanya dirasakan. Sudah bisa kita rasakan ya dok ya. Oke, ya kita ke pernyataan berikut tentang mitos atau fakta. Tidak bisa melahirkan normal jika sebelumnya melahirkan sesar. Ini mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Ya. Ini mitos. Artinya kalau kehamilan pertama sesar, kedua masih kemungkinan bisa normal. Masih memungkinkan untuk lahir normal. Oke, tapi kenapa bisa ada pernyataan seperti ini dok? Ya. Gini, jadi adanya ketakutan ya dari masyarakat, mungkin perlunya pemahaman untuk masalah-masalah ini ya, yang diberikan oleh praktisi kesehatan yang baik bahwa untuk setelah melahirkan sesar bisa lahir normal. Tentunya hal ini harus dikompromosikan dengan dokternya. Jadi kalau misalnya bekas ICSI, bekas sesar terus mau lahir normal, silakan aja ngobrol. Harus ada jarak. Yang ditakutkan adalah mungkin jahitannya dok, bagaimana jadi memang komplikasi yang kita khawatirkan itu adalah robek bekas sesarnya itu. Nah, tapi tentunya itu ada namanya di istilah kedokteran namanya VBAC, vaginal birth after C-section. Jadi silakan aja nanti bisa didiskusikan dengan dokter. Ada jarak tadi, jarak. Ya, batasnya itu memang ada yang bilang 2 tahun kayak gitu ya, tapi tentunya itu berdasarkan hasil penelitian, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa 1,5 tahun juga ini bisa lahir. Jadi tergantung kondisi perut si pasien begitu ya dok ya. Tipis tebalnya dari tempat yang sesar. Oke, kita akan bergabung dengan Monica di Palembang. Selamat siang. Ya, Monica, silakan pertanyaannya. Dokter, selamat siang. Saya Monica. Begini dok, saya udah 2 kali keguguran dan saya udah melakukan tes lab, tapi semuanya negatif untuk PORS dan ACA. Tapi selama kehamilan 2 kali ini saya selalu mengkonsumsi makanan pedas. Nah, kata teman-teman sih bilangnya makanan pedas itu bisa membuat orang keguguran ya. Itu fakta atau mitos ya dokter ya? Oke, itu saja pertanyaannya Bu Monica. Iya, iya, baik, dokter langsung dijawab. Ya, jadi apa yang Ibu katakan ini adalah kehilangan hamil, ya. Jadi pada hamil-hamil awal, tentunya
harus dilihat penyebabnya itu apa ya, karena banyak sekali misalnya penyakit diabetes atau infeksi, tapi orang sering sekali menyalahkan bahwa ini akibat tokso ya, padahal itu insidennya hanya kecil sekali oleh seperti itu. Tapi artinya yang hubungannya dengan makanan pedas itu sebenarnya nggak ada hubungannya Bu ya. Ibu silakan Ibu, tapi asal kalau orang hamil dengan makan pedas itu kan kadang-kadang akan mengganggu dari asam lambung mungkin begitu ya, sehingga pengaruhnya ke menyebabkan dia kadang-kadang jadi diare atau apa, dan dia menjadi dehidrasi sih ibunya. Kalau makan seafood bagaimana dok selama kehamilan? Makan seafood sih boleh aja, tapi tentunya diolah secara baik. Jangan mentah tadi itu ya dok ya. Termasuk sushi tadi. Kita akan lihat lagi selanjutnya mitos dan fakta. Jangan melakukan peregangan otot saat hamil. Ini mitos atau fakta dok? Iya, tergantung waktunya sebenarnya ya. Jadi ini bisa kita anggap sebagai fakta juga. Fakta. Oke, ini fakta ya. Jadi ini berbahaya atau bagaimana? Jadi gini, ada yang dimaksud dengan peregangan yang di sini, ini adalah kalau misalnya peregangannya terlalu lama kita melakukan suatu peregangan. Nah itu memang karena pada saat hamil, karena perubahan hormon yang didapati oleh ibu-ibu hamil, ada keluar namanya hormon relaksin, dan itu sangat berpengaruh terhadap kekuatan dari ligamen-ligamen yang lain ya di dalam ibu-ibu hamil, sehingga pada saat nanti dia bergerak terlalu kelamaan atau apa akan mengakibatkan cedera. Tapi tidak untuk pada janin, tidak berbahaya ya dok ya? Tidak, bukan untuk janin. Lebih ke ibu. Kalau bekerja terlalu berat, misalnya bebersih rumah atau apa, ada yang mengatakan nggak boleh ibu hamil nih terlalu banyak bekerja berat. Jadi bekerja terlalu berat, terus berolahraga. Sebenarnya untuk olahraga yang aman untuk orang ibu-ibu hamil ya, salah satunya kayak berenang dia bisa jogging yang ringan-ringan ya. Bisa juga yoga Mbak, yoga angkat juga beban bisa. Bagaimana dok? Angkat beban asal jangan yang terlalu berat. Oke. Ini tadi ada pertanyaan juga dari Twitter dok, kalau naik pesawat boleh tidak ibu hamil? Iya. Naik pesawat tuh aman untuk ibu. Boleh asalkan bayar. Asal punya tiket. Kalau dalam jangka waktu kepada kehamilan tua biasanya kan dilarang ya dok, dari pihak maskapai sendiri pun biasanya. Jadi nanti gini, kalau untuk hamil awal apalagi di bawah 20 minggu ya, itu tergantung dari maskapai. Jadi silakan nanti kalau misalnya hamil ingin berpergian. Sebenarnya peraturan bahwa ibu hamil tidak boleh naik pesawat, terutama pada usia kandungan yang sudah tua. Ini sebenarnya ada pengaruh dengan janin atau memang ini hanya ketakutan dari maskapai dia akan melahirkan dalam pesawat. Di sana akhirnya salah satu syarat menjadi pramugari dia menjadi bidan juga dong. Tapi apakah ada berpengaruh? Termasuk goncangan juga. Tekanan di atas ada tekanan dan goncangan bisa kepada kontraksi janin dan kehamilan, misalnya kayak plasenta dan lain bisa akibat dari. Bisa, berarti berbahaya dok ya untuk yang sudah hamil tua begitu ya. Oke, kita ke pernyataan berikutnya. Kita ini yang terakhir kita akan lihat. Saat hamil semua wanita akan mengalami mual dan muntah. Mitos atau fakta dok? Mitos Pak. Mitos ya. Jadi tidak semua wanita akan mengalami mual atau muntah, dan mual atau muntah ini lebih disebabkan apa dok biasanya? Mual dan muntah pada wanita hamil ini disebabkan oleh sebenarnya yang penyebabnya adalah hormon. Kalau Mbak misalnya tes itu kan ada yang 2 positif itu ya, namanya HCG, itu yang bisa menyebabkan mual. Tapi ada faktor-faktor eksternal yang lain, misalnya dia lagi sebel sama suaminya ya, suaminya pulang-pulang telat, terus kemudian keadaan lingkungan psikisnya dia juga yang tidak terlalu baik akan menyebabkan rasa mual. Bau-bauan begitu ya dok ya? Dokter, tadi ada pertanyaan juga dari penelpon yang tadi sempat terputus. Jadi mengatakan selama hamil boleh tidak pemakaian krim-krim wajah, terutama krim yang mengandung pemutih untuk wajah seperti itu. Mungkin kita sudah lihat banyak sekali sekarang krim-krim yang menyatakan bahwa krim itu aman, ternyata dia banyak mengandung merkuri. Metil merkuri ini sangat tidak baik sekali untuk ibu-ibu hamil ya. Tadi hubungannya dengan makan ikan mentah, terutama ikan-ikan besar ya. Nanti itu bisa mengganggu perkembangan otak janin, bahkan yang paling parah itu bisa menjadi buta. Mungkin Mbak ingat dulu waktu tragedi di Kepulauan Minamata, seperti itu. Artinya kalau ingin memakai krim wajah harus melihat komposisinya terlebih dahulu. Jadi sebaiknya memang harus krim yang aman, artinya dikonsultasikan dulu bahwa dokter spesialis kulit atau isi daripada krim itu adalah aman untuk orang hamil. Bagaimana dengan krim pelembab untuk perut? Karena ada mitos juga yang mengatakan bahwa perut bisa terjadi stretch mark, tapi sebaiknya digunakan krim supaya tidak terhindar dari stretch mark. Ini bagaimana? Stretch mark itu adalah
tanda bahwa perempuan itu udah pernah hamil, ya. Jadi kalau udah pernah hamil, sudah pernah melahirkan terus mengaku enggak belum pernah, itu saya tidak. Jadi itu awam. Jadi penggunaan krim itu tadi tidak membantu ya, Dok. Dan itu aman sebenarnya krim. Ya aman, tergantung dari isi dari krimnya. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Dr. Rizky atas kehadirannya sore ini. Semoga apa yang tadi kita sudah bahas dapat bermanfaat bagi Anda pemirsa di rumah. Terima kasih Dr. Muhammad Rifki, SPOG dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Dan semoga pemirsa ini juga bisa menjawab beberapa mitos dan fakta yang selama ini beredar ya di masyarakat. Selama ini tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu, malah menyusahkan jatuhnya. Semoga sebagian besar pertanyaan pemirsa sudah terjawab pada hari ini. Dan jangan beranjak dulu karena Wasya akan kembali dengan perbincangan dalam Public Corner sesaat lagi.